Kita ke informasi lain, pemirsa, aksi saling dorong terjadi karena masa aksi mencoba mendekat ke depan gerbang utama Ponpes Al Zaitun dengan menerobos barikade petugas kepolisian yang berjarak 200 meter dari gerbang utama Ponpes Al Zaitun. Aksi unjuk rasa yang tergolong dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu di kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun diwarnai saling dorong. Aksi saling dorong terjadi karena masa aksi mencoba mendekat ke depan gerbang utama Pondok Pesantren Al Zaitun dengan menerobos barikade petugas kepolisian yang berjarak sekitar 200 meter dari gerbang utama Pondok Pesantren Al Zaitun. Terlihat sejumlah massa membawa poster dan spanduk berupa tuntutan dan foto pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Diketahui ada 7 tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi. Salah satunya yaitu meminta Ponpes Al Zaitun ditutup dan menangkap Panji Gumilang. Sementara itu menurut Islah Bahrawi selaku Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia dan Isnur Ketua YLBHI mengatakan jika orang yang menyebarkan kebencian, permusuhan itu bisa dipidana. Dan di dalam KUHP baru yang disahkan 2022 kemarin akhir itu juga kemudian diubah. Delik-deliknya pasalnya tidak lagi menggunakan 156A tapi di pasal 300 menjadi kalau orang menyebarkan kebencian, permusuhan terhadap suatu agama itu yang dipidana. Tapi kalau ada sebuah keyakinan, pemahaman, praktik di mana orang berbeda-beda pemahamannya, keyakinannya dan lain-lain, itu yang selama ini menjadi sangat karet. Bagaimana kita karena berbeda, karena dianggap menyimpang, orang dipidana. Kalau di dalam agama itu perbedaan-perbedaan tafsir itu biasa. Perbedaan-perbedaan tafsir terutama yang berkenaan dengan fikih, ini kan biasa. Mungkin kalau kita pergi ke Masjidil Haram misalnya, cara sholat orang pun juga beda-beda. Tapi ini dalam konteks fikih. Dan ini bukanlah penistaan agama. Tapi ketika ini sudah menyangkut persoalan akidah, ini memang harus betul-betul dianggap sebagai penistaan agama. Mengapa? Karena ini bisa berbahaya terhadap umat Islam di Indonesia yang notabene menurut saya pemahaman agama di Indonesia ini terus terang masih bisa dibilang minim lah. Secara mayoritas pemeluk agama Islam terutama di Indonesia ini memang ya belum bisa dianggap semuanya dianggap mendalam gitu, enggak. Hingga saat ini Pondok Pesantren Al Zaitun masih menjadi pro kontra di masyarakat. Keberadaannya bisa dikatakan sudah menista agama. Tim Liputan Buniverse. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membekukan ratusan rekening milik Panji Gumilang. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pimpinan Ponpes Al Zaitun itu memiliki 289 rekening atas nama pribadi dan institusi. PPATK turun tangan mendalami dugaan tindak pidana dalam ratusan rekening milik Panji Gumilang. Untuk kepentingan analisis, PPATK telah membekukan ratusan rekening tersebut. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan 6 nama berbeda. Selain itu juga ada 33 rekening atas nama Ponpes Al Zaitun. Mahfud juga mengungkap ada transaksi mencurigakan dalam rekening milik Panji Gumilang. Karenanya PPATK akan menelusuri apakah ada dugaan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK apakah ada pencucian uang atau tidak. Ada secepatnya transaksi mencurigakan gitu kan? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Di saat rekening gendut Panji Gumilang disorot, ia justru buka-bukaan soal anggaran pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Al Zaitun, Panji mengaku mendapat kucuran dana dari pemerintah sebanyak 36% dari kebutuhan pesantren setiap tahunnya atau mencapai lebih dari 43 miliar rupiah. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Sementara itu PPATK belum mau buka suara soal analisis yang tengah dilakukan terhadap ratusan rekening milik Panji Gumilang. Tim Liputan Buniverse.
Ya, hingga kini Panji Gumilang masih belum ditetapkan sebagai tersangka meski kasus dugaan penistaan agama yang menyeret namanya sebagai terlapor sudah naik ke tahap penyidikan. Kita bahas lebih lanjut bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mbak. Baik ya, Prof. Hipnu, kalau kita lihat kan kegaduhan Al Zaitun tidak kunjung mereda ya, bahkan hari ini pun aksi unjuk rasa kembali digelar. Kalau menurut Anda, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian belum menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka meskipun kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan? Ya, saya melihat Barreskrim hati-hati sekali dalam menentukan sebagai tersangka, walaupun menurut Dirpum sudah ada bukti ke arah pidana. Karena kalau sudah menentukan tersangka, berarti sudah menentukan orangnya. Tapi agak suatu yang aneh juga, Mbak. Karena pelapornya kan satu, terlapornya kan satu, kan gitu. Kenapa lama? Ya, ini kita apresiasi. Karena ini kan suatu tokoh, Mbak. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, harus hati-hati. Kenapa? Masalahnya ini ada bicara masalah akidah. Seorang tokoh dalam pondok pesantren. Satu. Kedua, Barreskrim juga harus bisa memisahkan antara orang sebagai tokoh dan institusi. Artinya apa? Ketika Barreskrim menentukan sebagai tersangka, institusinya harus jalan. Ini kan lembaga pendidikan, Mbak. Jadi lembaga pendidikan harus jalan, kalau keliru kan juga harus dibetulkan. Kan gitu. Kan hukum pidana kita jangan sampai dengan hukum pidana itu segala-galanya. Enggak. Kita harus hukum pidana jalan, hukum administrasi jalan. Sehingga pendidikan jalan. Oleh karena itu dalam ini keseimbangan. Termasuk juga tadi yang disampaikan misalkan pembekuan aset. Oke lah kalau mungkin pembekuan aset yang terkait Pak Panji, tapi yang nama atas nama institusi Al Zaitun kalau nggak salah kan ada 33, Mbak. Itu jangan sampai dulu. Karena apa? Kalau kita lihat di beberapa media, ponpes ini kan ponpes yang luar biasa besar. Luasnya kalau nggak salah 1.200 hektar. Gede itu, Mbak. Pertanyaannya, berapa biaya operasionalnya? Dari listriknya, dari airnya, langganan jamin. Kalau itu dibekukan semua, waduh, kolab itu. Yang saya kira harus hati-hati dalam penanganan ini. Sehingga dalam penanganan sebagai orang, subjek, karena undang-undang itu melihat orang, bukan lembaga. Terkait dengan dugaan tindak pidana kaitannya dengan nista. Nista pun juga terjadi perdebatan tadi, karena masalah tafsir. Kan gitu kan. Sehingga harus juga hati-hati, sehingga jangan sampai menyelesaikan masalah tapi juga dalam keadaan situasi damai. Tapi kalau untuk sebuah yayasan punya 33 rekening dan pengasuhnya pimpinan Ponpesnya Panji Gumilang punya disebutkan 256 rekening, ini hal yang lazim atau patut dicurigai, Prof? Ya, kalau dicurigai boleh saja. Ya, tidak lazim juga boleh. Kan itu kan eranya karena dalam hal sekarang itu menurut saya memang tidak ada pembatasan ya. Tidak ada hak seseorang. Tapi dalam hal sebagai seorang tokoh agama, kelihatannya juga tidak pas. Nah, gitu. Baik. Pertanyaan rekeningnya itu rekening hidup semua atau mati? Itu harus jelas juga. Kan banyak juga rekening yang banyak, tapi sebenarnya rekening sudah mati. Ini juga harus diperhatikan. Kalau itu hidup semua, patut dicurigai. Itu Mbak, menurut saya, Mbak. Jadi identifikasi rekening juga harus jelas. Jadi jangan sampai hanya melihat jumlahnya, tapi juga aktivitas dari rekening yang bersangkutan. Perlu diidentifikasi dulu apakah ratusan rekening ini ada yang sudah mati atau semuanya masih aktif. Kalau disebutkan juga, Prof, oleh Menko Polhukam bahwa 256 rekening yang dimiliki secara pribadi oleh Panji Gumilang ini menggunakan 6 nama, Prof. Apakah ini ada indikasi terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun juga dugaan tindak pidana lainnya? Kalau dugaan bisa boleh ya, namanya dugaan ya. Dan disinilah makanya juga harus dilakukan suatu penelusuran. Karena aset, penguasaan aset kemudian terkait dengan biaya operasional itu cukup mahal, cukup besar. Dananya cukup besar, lokasinya besar. Oleh karena itu, tadi sampaikan juga kan pidatonya kan, bantuan negara itu kalau nggak salah dari 43M, 30%-nya. Berarti berapa 100%-nya? Kan itu pertanyaannya gitu, Mbak. Oleh karena itu saya kira kita harus hati-hati, PPATK harusnya, nih, apakah betul kaitannya dengan dugaan pencucian uang? Karena bisa juga. Tapi ini jangan terlalu tergesa-gesa. Kita tunggu dulu. Karena dalam situasi seperti ini memang orang boleh menduga-duga. Dengan demikian aliran-aliran dana yang dilakukan dalam konteks ya
yang mencurigakan boleh. Apalagi memang orang selalu berpikir sejarah kan gitu kan, sejarah dari berdirinya yayasan ini kan juga sejarah dalam arti sejarah NII kan gitu kan. Berarti memang anggotanya banyak, sehingga yang simpatisan banyak. Jadi bisa juga terjadi yang masuk sebagai bentuk bantuan, sumbangan dan sebagainya dengan rekening-rekening yang terjadi. Nah ini saya kira wilayah domain OJK untuk menentukan apakah ini sampai terjadi rekening berbagai nama ibu atau tidak. OJK saya kira juga menjadi penjelasan. Pertanyaannya gini, rekening itu mulai kapan? Apakah hanya tahun sekarang? Apakah tahun dulu? Itu loh Mbak. Kalau tahun dulu mungkin bisa, tapi tahun sekarang berarti perbankan juga harus tertib dalam menangani seperti ini. Kita harus juga lihat cut off-nya, kapan itu rekening dibuat. Baik, artinya pihak perbankan juga perlu diperiksa, Prof, terkait dengan kepemilikan rekening yang sebegitu banyaknya. Ya, harus bisa menjelaskan rekeningnya, karena aliran itu jelas nanti. Aliran jelas, siapa pengirimnya, apalagi sekarang kan namanya suatu pengiriman itu ada batasannya. Batasan sekian ratus juta baru boleh, tidak boleh. Nah, kalau misalkan seandainya minggu ini dapat kiriman, kemudian 2 minggu lagi kiriman, itu suatu pertanyaan. Ini bank harus juga memberikan suatu peringatan. Loh, dari mana asalnya dana yang bersangkutan? Itu Pak. Jadi ini melebar. Ketika dalam tindak pidana umum yang terkait Pak Panji berjalan, terkait dengan tindak pidana khusus dugaan rekening yang berpotensi pencucian pun juga harus berjalan. Ini bisa menjadi pasal berlapis artinya, Prof, terhadap Panji Gumilang. Ya, dua-duanya betul. Terkait dengan orang sebagai pelaku penistaan, terkait dengan pendanaan, penerimaan dana-dana yang tidak jelas. Apakah ada potensi kemudian tersangka lainnya, Prof, dalam tindak pidana khusus ini? Lah, kalau tindak pidana khusus bisa dimungkinkan. Kalau tindak pidana umum, kelihatannya semua Pak Panji. Nah, ini harus jelas. Betul Mbak pertanyaan tadi. Bagaimanakah terhadap lain? Bisa juga, karena terhadap TPPU. Tapi kalau kaitannya dengan pelaku penistaan, saya kira cukup Pak Panji. Tidak ada yang lain. Karena yang menyampaikan adalah Pak Panji lewat IT. Kan gitu Mbak. Dan terlapornya pun memang hanya ada satu dalam kasus penistaan agama tersebut, Prof. Kalau bicara mengenai status kasus tersebut, saya kembali ke tadi disebutkan bahwa saat ini kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan, tapi belum ada tersangka. Ini bukan hal yang biasa dilakukan artinya ya, Prof ya. Bisa dijelaskan, Prof, sebenarnya apa yang dimaksud ketika polisi sudah menaikkan sebuah kasus ke tahap penyidikan? Ya, apa itu penyidikan? Apa itu penyelidikan? Kalau penyelidikan sudah selesai. Penyelidikan adalah tindakan penyelidik untuk menentukan suatu peristiwa. Peristiwa ada dugaan pidana, ada. Sehingga makanya kemarin Baris Krim menentukan tingkatkan penyidikan. Apa itu penyidikan? Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna menentukan tersangka. Oleh karena itu di sini Baris Krim sudah ada bayangan namanya TSK itu mungkin P. Tapi bukti-bukti yang harus diajukan harus kuat. Karena untuk menentukan barang bukti, guna menentukan tersangka. Pertanyaannya kan begini Mbak sekarang. Dalam dugaan ini kan tadi diperdebatkan sekarang tafsirnya. Tafsir. Kalau akidah memang jelas. Tafsirnya betul atau tidak. Sehingga di sini memang harus menjelaskan dari MUI, tokoh agama, perguruan tinggi. Belum lagi gestur. Gestur, apakah apa yang disampaikan itu ada niatan menista? Apakah kegiatan atau niatan untuk menjadikan suatu merendahkan agama? Itu juga harus lihat. Jadi saya kira di sini pengungkapan sebagai bentuk Pak Panji ini tidak hanya sebagai bukti-bukti fisik, tapi bukti-bukti scientific crime, khususnya ada gestur, bahasa, sehingga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Panji ada niatan, ada mens rea melakukan suatu penistaan agama. Baik, apakah niat ini menjadi unsur yang perlu diperhatikan, Prof, dalam pasal penistaan agama? Betul, ada suatu hukum, itu ada dua syarat Mbak, syarat objektif, syarat subjektif. Syarat subjektif adalah mengenai orang yang melakukan adanya willing and witness. Jadi Pak Panji itu harus sadar bahwa apa yang disampaikan itu menista. Harus itu dengan sadar ada suatu niatan menista. Willing and witness, mengetahui dan menghendaki. Jadi dia mengetahui apa yang disampaikan juga menghendaki apa yang disampaikan. Itu syarat subjektif. Syarat objektif tentang peristiwanya, peristiwa hukumnya apa? Tentang suatu perkara yang disampaikan. Nah, kalau dua syarat ini sudah terbukti, maka kualifikasi hukum terpenuhi sebagai pelaku tindak pidana.
Baik, dengan kasus ini sudah masuk tahap penyidikan, Prof. Apakah artinya jika Panji Gumilang nantinya dipanggil kembali, ini akan ditetapkan sebagai tersangka, prediksi Anda? Sebetulnya tanpa dipanggil pun juga bisa. Nah, gitu loh. Pertanyaannya, begitu dipanggil, apakah dilakukan upaya paksa atau tidak? Kan gitu. Namanya pengumuman tidak harus hadir. Oleh karena sudah diperiksa. Penentuan sebagai tersangka itu harus diperiksa dulu. Lah, kemarin kan Pak Panji sudah diperiksa. Nah, pertanyaan begitu. Oleh karena itu, ya bisa jadi besok begitu dipanggil langsung ditentukan tersangka. Bisa jadi, kan gitu. Karena ini ancamannya 5 tahun, bisa jadi dapat dilakukan upaya paksa. Ya mudah-mudahan tidak. Ya mudah-mudahan tidak. Karena ini tokoh, ya kita harus penanganan ini egaliter lah, gitulah. Upaya paksa itu penahanan, Mbak. Ini bisa juga dimungkinkan, kan gitu, Mbak. Tapi ya semua terserah pada Barreskrim untuk melihat suatu perkara ini. Apakah ini menjadikan chaos atau tidak? Kalau situasinya damai, baik, ya mungkin tidak. Tapi kalau menjadikan suatu bahaya, ya bisa dilakukan suatu upaya-upaya paksa. Karena upaya paksa itu harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat objektif itu perkara yang diancam lebih dari 5 tahun. Syarat subjektif adanya suatu kekhawatiran Pak Panji menghilangkan bukti, kekhawatiran menghilangkan barang bukti. Itu baru dilakukan. Gitu. Baik, kita nantikan bersama kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Berita Satu Utama. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa yang tergolong dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia ASRI untuk Indramayu di kawasan Ponpes Al Zaitun, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu diwarnai saling dorong. Aksi saling dorong tersebut terjadi karena masa aksi mencoba mendekat ke depan gerbang utama Ponpes Al Zaitun dengan menerobos barikade petugas kepolisian yang jaraknya sekitar 200 meter dari gerbang utama Ponpes Al Zaitun. Selain itu, massa yang tertahan oleh barisan barikade petugas kepolisian melakukan orasi di samping gerbang utama Ponpes Al Zaitun. Sejumlah massa membawa poster dan spanduk berupa tuntutan dan foto pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ada 7 tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi dari ASRI. Salah satunya yakni meminta Ponpes Al Zaitun ditutup dan segera ditangkapnya Panji Gumilang. Hati-hati.